ini kita alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan semua tugas kita, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, terkait surat Majelis Pimpinan Nasional terkait masalah musyawarah wilayah Pemuda Pancasila yang telah kita putuskan di rapat koordinasi nasional, rapat koordinasi wilayah di Puncak, maka diperlukan merevisi kembali merevisi kembali hasil sebelumnya koordinasi nasional di Puncak dan sekaligus membicarakan persiapan musyawarah wilayah. Sebelum rapat dimulai, saya persilakan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta untuk membuka rapat koordinasi wilayah Pemuda Pancasila. Silakan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mereka kita berikan perjuangan untuk Pancasila, perjuangan Indonesia. Merdeka! Pancasila! 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 Saudara yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dalam waktu sore hari ini. Kita ada beberapa hal yang kita bahas dalam kesempatan Posbil Pemuda Pancasila DKI. Dengan agenda rapat pembahasan Posbil ke-8 Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI, dan yang kedua report panitia musyawarah wilayah ke-13 SCD Posbil ke-13 dan buka puasa bersama. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rakor pada sore hari ini dengan bisa buka. Jangan-jangan untuk agenda pertama, yaitu pembahasan Muswil ke-13 Pemuda Pancasila DKI, kita mendapatkan surat dari Majelis Pimpinan Nasional yang menyatakan bahwa Muswil ke-13 kita yang harusnya bulan Agustus menjadi bulan Juli, yaitu tanggal 18 dan tanggal 20 Juli 2020. Yang berikutnya kita mau bahas tentang bersama adalah jumlah peserta dari seluruh IPC. Makanya dulu saya minta sekitar IPC juga. Saya mohon Sekjen untuk bisa bahas. Baik, terima kasih Tuan. Ada beberapa hal terkait kalau jadwal agenda musyawarah wilayah sudah diputuskan oleh MPN dengan surat MPN tertanggal 10 April 2022, yaitu musyawarah wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta harus dilaksanakan pada tanggal 18 Juli sampai 20 Juli 2022. Itu sudah final, nggak bisa dikotak-atik, kita nggak bisa ubah. Jadi kita patuh dan taat sama fatsun dari Majelis Pimpinan Nasional. Yang kedua, dalam rapat hasil rapat koordinasi Puncak itu telah diputuskan jumlah peserta. Nah, segini pentingnya kemarin diminta oleh ketua sekaligus berbuka bersama dengan ketua-ketua IPC sekaligus membicarakan jumlah peserta. Jumlah peserta yang kemarin, silakan ketua. Kamu depan. Yang kemarin telah diputuskan di rapat koordinasi wilayah, jumlah peserta MPC adalah 12 orang. 12 orang. Plus PAC 2 orang. Kalau 12 kali 6 berapa? 24. Sebuah diskusi atau keputusan bersama kita terkait masalah peserta. Saya mau minta pertimbangan dari teman-teman, khususnya dari MPC dulu lah. Dari MPC terkait kalau memang kita mau berubah gimana, kalau enggak juga. Silakan ketua. Terkait jumlah peserta, karena kan kemarin itu permintaan terkait jumlah peserta. Kalau bicara ADRT ya teman-teman. Siap. Silakan.
koordinasi wilayah, sekarang juga wilayah. Saran saya, rapat koordinasi ini ditingkatkan statusnya menjadi rapat pleno, karena kita sudah menghadirkan seluruh pengurus. Kalau pasti ada kita menghadirkan DPC, ya silakan, tidak ada masalah. Maksud saya, dia memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibanding rapat koordinasi, kan? Karena rapat pleno statusnya itu di atas rapat koordinasi, di bawah rapat kerja dan di bawah musyawarah wilayah. Mohon izin, di sini juga ada Pak Aswan, mungkin bisa kasih masukan juga dan beberapa teman-teman yang lain. Jadi saran saya, ini kita naikkan statusnya menjadi rapat pleno. Supaya apa? Ketika nanti kita membuat sebuah keputusan dalam dalam pembuatan SK panitia, SC maupun OC, di situ ada di dalam konsiderannya berdasarkan hasil rapat pleno FPU tanggal hari ini. Jadi itu biar mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibanding rapat koordinasi nasional. Kita bisa menganulir hasil rakornas melalui hasil rapat pleno. Oh, ini adalah rapat pleno pengurus, ya formil. Oh, ini adalah rapat pengurus. Jadi lebih memiliki kekuatan daripada kita nggak lama lagi kita rapat pleno, kemudian nanti rapat pleno lagi, ya itu saya. Jadi sekarang ya mungkin statusnya menjadi rapat pleno. Mohon izin ketua dan lain sebagainya. Ini demi kebagian kita semua. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pleno MPW, rapat koordinasi adalah pleno diperluas yang dirubah namanya menjadi rapat koordinasi atau rakor. Intinya nggak usah ribut itu. Tujuan kita apa? Untuk peserta. Saya sarannya kalau untuk peserta, bagaimana kalau rapat SC aja untuk menentukan peserta? Nggak bisa, itu aja. nggak bisa ketua. Karena kita udah mengundang MPC-MPC, udah otomatis adalah pleno diperluas yang tidak di rapat koordinasi. Teman-teman MPC, jangan kita saling berdebat, jangan saling kita menyalahkan. Dan bagaimanapun kita hormati ketua-ketua MPC yang sudah hadir di sini, yang mempunyai kedaulatan penuh di musyawarah wilayah besok. Jadi persoalan rakor atau pleno, saya pikir itu hal-hal yang tidak substantif dipersoalkan. Sorry, kalau untuk MPC, tapi untuk peserta itu sebagai tanggung jawab MPW yang tanggung jawab. Iya, Tanpa terima kasih atas masukannya. Memang untuk suara memang MPC, tapi peserta itu ada di tangan MPW. Baik, terima kasih. Begini, sebenarnya kebijakan peserta dan penilai itu kebijakan panitia dan bukan juga MPW. Tapi kita mengayuh kebersamaan dan rakor itu kita menghimpun teman-teman sekalian biar aspirasi tersalurkan. Itu awal-awal rakor kemarin itu. Jadi ingin lanjut kemana hasil sekarang. Ada pemikiran dari MPW dan teman-teman sekalian dan nanti kita bicara yang ketua OC-nya. Nanti kita bicara relevansinya apa sih nanti? Apa memang ada benar? Yang jelas peserta itu peserta dan peninjau. Kalau yang kemarin di kita rakor itu kita bukan PAC-nya, cuma disarankan alangkah baiknya kalau PAC itu dia jadikan peninjau, bukan lembaganya. Jadi itu sarannya sebenarnya. Klausul yang Siapkan saja. Minimum ada 50% yang hadir untuk MPC yang hadir. Untuk sementara pada sore hari ini kita nyatakan rapat pleno Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI pleno ke-6 dengan resmi saya buka. akhirnya pembahasan hasil rakor. Sama, Mbak. Enggak. Sama. Hasil rapor disebut di sini. Dia tak dulu. Ini terkait masalah tunggal peserta. Ini kenapa kita bahas lagi? Kendalanya di mana? Masalahnya kenapa ini kita persoalkan lagi? Itu ada apa? Ya, apakah itu terlalu banyak? Ya, itu yang kita yang kecil belum tahu. Laporan dari OSIN atau polisi. Anggota panitianya siap. Yang kedua untuk Udah kelar. untuk tempat kita booking. Insya Allah sultan belum. Tapi secara verbal kita sudah bicara dan kita sudah minta tolong sama orang dalam kita bahwa tanggal sekian itu kita. Saudara-saudara untuk persiapan kamar apa bisa dibahas hari ini atau nanti? Selama jumlah manusianya sudah oke, bisa juga kita bahas lagi. Oke, kita putuskan aja hari ini. Ya. Terima kasih.
AC adalah bukan hanya peserta yang harus diputuskan oleh MPW, tapi juga tempat sesuai dengan keadaan yang masalah rumah tangga. Karena tempat dan peserta itu adalah wilayahnya MPW. Jadi kami masih menahan diri untuk RAP belum kami buatkan. Kalau misalnya ditetapkan oleh MPW tentang usulan, kami akan memberikan RAP ke MPW. Yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan PAC. Saya tidak masuk wilayah apakah PAC atau tidak. Saya tidak masuk wilayah itu. Namun sesuai dengan anggaran keterangan rumah tangga, peninjau itu adalah badan lembaga dan juga dewan pakar. Dari puncak kemarin menegaskan tetap untuk sesuai anggotanya, hanya perubahan pada jadwal di Muswil yang tadinya bulan Agustus menjadi bulan Juli. Itu saja, tempat tidak berubah, jumlah peserta tidak berubah, semua tidak berubah, tidak ada perubahan, hanya di jadwalnya. Untuk buat internal Majelis Sekretariat Wilayah DKI Jakarta, kita selesaikan kewajiban kita sebagai pengurus Majelis Sekretariat Wilayah dengan baik, sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Dengan ini ada lagi bersampaikan Pak Kasih. Maka dengan mengucapkan alhamdulillah, saya minta Pak Rasman dari MPU untuk menyampaikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPW beserta fungsionaris DKI Jakarta dan teman-teman juga dari para pimpinan MPC DKI yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya hendak sampaikan bahwa perubahan dari rapor ke pleno ini sudah tepat, karena segala keputusan harus pleno, karena tidak bisa panitia SC dan OC misalkan itu produk rapor, dia harus produk rapat pleno, karena akan surat keputusan dari MPW. Itu yang pertama. Oleh karena itu teman-teman, karena di para pimpinan tingkat provinsi harus paham tentang hierarki hukum di Pemuda Pancasila. Jadi kalau tidak bisa forum di bawahnya menggugurkan yang di atasnya, itu saya rasa harus paham dulu. Jangan sampai kita ditertawain orang karena provinsi lain DKI kok nggak paham nih. Gitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua, tolong supaya panitianya SC maupun OC bekerja legal, maka atas dasar keputusan rapat pleno ini segera mungkin MPW mengeluarkan SK panitia. Kalau tidak, kerja mereka ilegal, tidak sah. Lihat, panitia ini dianggap panitia gelap. Ini penting, saya sebagai PO menyampaikan ini. Jadi belum bisa mereka bekerja selama belum ada surat keputusan. Atas dasar apa dia bekerja? Yang pertama, jadi supaya paham saudara-saudara sekalian. Kemudian yang kedua, masalah peserta tadi sudah sampaikan, bukan masalah atau tidak ada masalah pada jumlah maupun pada unsur peserta. Saya rasa itu tidak ada masalah. Tetapi yang substansi yang harus dipahami, forum Muswil ini apa sih wewenangnya? Apa yang menjadi wewenang di Muswil? Apa saja yang tidak diproduk oleh Muswil? Apakah teman-teman pengurus ini paham bagaimana memproduk itu, bagaimana memproses itu sebagai pimpinan tingkat provinsi? Muswil ini forum tertinggi pada tingkat provinsi, ya, yang pesertanya dari beberapa unsur, tadi sudah disampaikan oleh sekretaris, unsur bukan orang. Oleh karena itu, MPC sekian orang, MPW, kalau MPW seluruhnya, karena MPW adalah penyelenggara sekaligus penanggung jawab musyawarah wilayah. Jadi seluruh pengurus MPW adalah peserta. Gitu. Kemudian di dalam MPW itu ada badan ataupun instansi lain, misalkan MPO. MPO itu bukan produk MPW. MPO itu produk musyawarah besar. MPO itu satu paket dengan MPW. MPO itu hasil musyawarah wilayah. Oleh karena itu SK-nya tidak ditandatangani oleh Torik, tapi SK-nya ditandatangani oleh Ketua Umum. Supaya saudara paham ini. Oleh karena itu setiap surat-surat keluar wajib hukum MPW
menembuskan kepada MPO. Contoh lihat surat MPR, ada nggak tembusan kepada MPO tingkat nasional? Tolong diperiksa, ada nggak? Pasti ada. Kalau tidak ada berarti nggak ngerti sekjen itu. Ini soal administrasi, soal etika, soal hierarki hukum, soal pemahaman saudara-saudara sebagai pimpinan tingkat provinsi. Itu saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu kehadiran saudara-saudara sebagai peserta bukan tempat hiburan, bukan semata-mata hura-hura yang penting hadir foto sana foto sini tanpa paham esensi dan substansi daripada musyawarah wilayah. Ini ironis. Karena apa? Saudara adalah potretnya Jakarta. Kualitas DKI Jakarta dilihat dari sejauh mana kemampuan saudara-saudara, keterampilan saudara-saudara mengelola di dalam forum baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Itu akan lihat potretnya. Sosok saudara akan dinilai. Dinilai saudara bukan berapa banyak mobil yang saudara punya, tapi dinilai saudara berapa banyak isi kepala saudara. Betul? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, musyawarah wilayah ini adalah musyawarah wilayah yang harus betul-betul berkualitas, mengantarkan periode saudara-saudara ini di penghujung masa bakti yang betul-betul baik, betul-betul bisa diterima, dan yang paling jangan dilupakan terutama kepada saudara-saudara ketua LIDA. Akan ada laporan pertanggungan jawab yang tembusannya nanti akan disampaikan karena di MPW itu di Muslim itu ada peserta dari MPN. Di mana ketua mengatasnamakan MPW akan tampil seorang diri di forum, jangan dipermalukan. Jadi saudara-saudara cinta pada Torik, tapi tidak loyal terhadap keputusannya. Yang namanya cinta bukan menjilat, yang namanya cinta tunduk terhadap segala keputusan. Betul? Jadi loyalitas itu ditunjukkan sejauh mana kita membela, memagari dan mering daripada segala keputusan PWD Jakarta. Tugas pokok organisasi pertama-tama harus dibuat di dalam laporan tanggung jawab. Apa tugas pokok organisasi? Saya yakin dan percaya tidak semua negara ini tahu. Betul? Tugas pokok itu yang harus dilaporkan. Nanti kita diskusikan, akan panjang nanti. Kemudian ada ini tugas-tugas lain. Partisipasi kita terhadap pemerintah, partisipasi kita terhadap ormas lain kepada masyarakat dan sebagainya, itu sebagai lampiran juga disampaikan di dalam laporan bertanggung jawab. Sehingga laporan bertanggung jawab RBJ DKI Jakarta paripurna, kualitas, mumpuni, tangguh dan disegani oleh provinsi lain. Saudara-saudara sekalian, kenapa MPN menetapkan Jakarta muslim yang terakhir dari seluruh provinsi lain? Karena dipercepat. Karena sudah digelagak, kenapa dipercepat dari Agustus ke Juli? Tentu ada hal yang ingin dilihat di DKI Jakarta. Oleh karena itu, saudara sekalian, tepat sekali saudara ketua menyampaikan, jangan ada buku-bukuan, jangan ada blok-blokan. Kalau bicara DKI Jakarta adalah satu. Tidak ada DKI Jakarta terbelah. Kapasitas saya bicara pada saat ini, mungkin ini saya bicara tidak ada forum-forum lain lagi. Saya tidak mungkin bicara di forum panitia. Kapasitas saya sebagai MPO pada sore hari ini meminta kepada saudara-saudara agar betul-betul saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Kepentingannya bukan kepentingan Torik, tapi kepentingan majelis pimpinan wilayah yang di dalamnya ada saudara-saudara. Jadi tanggung jawab di sini, tanggung jawab majelis pimpinan wilayah yang nakodanya saudara Torik, kaptennya saudara Torik, tapi saudara-saudara adalah kru daripada semuanya. Oleh karena itu tanggung jawab ini berada juga di pundak saudara. Jangan nanti saudara ketua, saya mah santai aja lah, tinggal nunggu beres. Bukan begitu maksudnya. Jadi saudara-saudara sekalian, pertama yang saya minta kepada forum ini, di dalam rangka menetapkan keputusan usul ini, ditetapkan hasil keputusan rapat pleno. Rasa-rasa rapat pleno hari ini rapat pleno terakhir ya. Karena akan begitu panitia dikeluarkan SK, maka panitia sudah bisa bekerja pada hal itu juga. Ya, atas dasar surat keputusan itu, apakah booking tempat atau apa segala macam, termasuk beraudiensi, termasuk pernyataan dirinya sebagai OC, itu baru sah. Kalau sekarang masih liar, tidak ada dasar hukumnya, baru aku namanya, karena belum mereka. Tapi
kalau begitu ya SK keluar, ya ada situ. Jadi saudara-saudara mesti paham. Jadi jangan ada setan aku kalau nggak aku nggak sukses ini. Nggak ada. Ini kerja dan kerja kolektif. Ada ya kerja bersama, kerja majelis, bukan kerja perorangan. Nah, baiklah saudara-saudara, itu sebagai pengantar sarana memancing animo dan memancing juga perhatian saudara-saudara. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan sebelum kita masuk kepada buka normatif. Sekian dari saya sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan, mungkin ngasih pleno nantilah lewat surat lokasi makulensi, tapi paling tidak Umaya bisa memberikan arah dan masukan terkait persiapan musyawarah wilayah yang akan dilaksanakan DKI. Dan hari ini hadir Ketua MPC Jakarta Utara, ini Yongki, Ketua MPC Pulau Seribu, Sekretaris MPC Jakarta Selatan. Jakarta Utara Yongki, Jakarta Utara Yongki, Pulau Seribu Lukman. Ini Sekretaris Jakarta Selatan Dendi dan Sekretaris Jakarta Barat Rantona. Paling tidak Ibu bisa memberikan saran dan masukan sehingga apapun yang bisa diberikan terkait surat MPN, kenapa banyak pertanyaan kenapa dimajuin. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan salam perjuangan organisasi pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, undangan tanggal jam 4 ya? Jam 3. Tapi karena saya dari luar Jakarta, jadi ngebut-ngebut ya, alhamdulillah bisa sampai di sini meskipun rapatnya sudah ditutup tadi ya. Pertama, jadwal untuk musyawarah wilayah MPW Pemuda Pancasila Provinsi DKI itu Agustus ya. Namun karena ada peraturan khusus atau kriteria khusus untuk ketua terpilih saat musyawarah wilayah, yaitu diberi waktu 6 bulan. Diberi waktu 6 bulan dari mulai ketua terpilih harus menyelesaikan sampai ke tingkat basis itu 100%, maka ketua terpilih itu bisa dipilih dan seterusnya menjadi ketua. Apabila dalam kurun waktu 6 bulan, dan itu nanti pada saat muswil harus merupakan keputusan komisi A. Ketua terpilih level atau tingkatan atau jenjang MPW, jenjang MPC diberi waktu 6 bulan, harus bisa menyelesaikan 100% konsolidasi sampai ke tingkat basis atau anak ranting. Nah, karena itulah mulai dari Jawa Barat muswil itu Januari, berarti evaluasi Januari itu nanti dievaluasinya bulan Juli. Jadi terakhir ketum maunya evaluasi itu tetap di tahun 2022. Jadi akhir musyawarah wilayah di seluruh Indonesia serentak itu terakhirnya harus bulan Juli. Jadi ya, melakukan musyawarah wilayah pada saat bulan Juli, kita evaluasinya di bulan Desember. Jadi action daripada MPW itu terkait dengan sanksi-sanksi kepada MPW-MPW yang melakukan musyawarah di tahun 2022 itu mulai serentak diberlakukan mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember, tergantung dari pelaksanaan musyawarah wilayah ini. Gitu kan. Jadi itulah jawabannya kenapa yang jadwalnya di bulan Agustus, yang Agustus ini jadwal DKI, Banten, dan Papua, ada Papua Barat, ada 4 jadwal, itu semua dimajukan ke bulan Juli. Itulah sebabnya kenapa musyawarah wilayah serentak di 2022 itu harus berakhir di bulan Juli. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Oke ya. Apalagi pertanyaannya baik. Oke, terkait dengan
harus dilaksanakannya musyawarah wilayah provinsi DKI bulan Juli. Maka sesuai dengan yang telah diatur di PO musyawarah dan jumlah 3 bulan sebelum pelaksanaan musyawarah harus sudah diterbitkan SK pelaksanaan, SK kepanitiaan, SCOC, dan semua panitia sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya. Mungkin itu aja. Terkait dengan pendaftaran calon, kriteria calon, semuanya sudah diatur di dalam PO musyawarah dan jumlah. Jadi tidak suka membuat, ya di DKI sih dan terjadi mudah-mudahan. Jadi suka ada yang mengkondisikan lagi SD soal supaya jagoannya itu mulus. Kita mengganjal orang-orang yang memang tidak memenuhi kriteria. Nah untuk itu sekarang semua kriteria itu mengacu kepada PO dan jumlah yang diterbitkan oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Jadi tidak ada lagi judul karangan-karangan bebas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perubahan jadwal dan apa-apa yang harus dipersiapkan oleh MPW DKI menjelang musyawarah wilayah yang ke-13 pada tanggal 18 sampai 20 bulan Juli 2022. Demikian bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 merdeka. SK sudah akan terbit hari ini. Saya minta Tony untuk membuat prosedurannya, nama-namanya dimasukin. Bagi kawan-kawan yang tadi merasa komplain dengan bahwa harus di sini dan di sana, silakan bicara sama ketua. Karena bagaimanapun penanggung jawab MPW Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila ini masih ketua MPW Pemuda Pancasila DKI. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk tangannya. Semoga silaturahmi ini kita bisa menjalin kebersamaan dalam musyawarah wilayah Pemuda Pancasila ke-13. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.